Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Travel Nizar umroh pada tahun ini, pada saat ini, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Kang Ayib dan juga Ustadz Adib, Ismakum Ustadz Mufid. Nah, ini karena belum ngobrol banyak tadi nih, lupa namanya. Dan juga kepada ketua daripada Nizar Tour and Travel Sasanto, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan umroh pada saat ini. Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah pernah mensabdakan, apabila Allah cinta dengan hambanya, maka Allah akan letakkan hamba tersebut di mana Allah cinta dengan tempat tersebut. Kebalikannya, apabila Allah benci dengan seorang hamba, Allah akan letakkan hamba tersebut di mana Allah benci dengan tempat tersebut. Sehingga dengan hadis ini bisa menjadi tolak ukur bagi kita. Kira-kira kita ini hari ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah? Lihat. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita berada di tempat yang insya Allah ridho kepada kita semuanya. Tapi hati-hati, kalau kita di tempat-tempat seperti ini kok sulit untuk datang, bahkan naudzubillah min dzalik, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah kok kayak kurang nyaman gitu. Ini jangan-jangan Allah sudah mulai benci kepada kita. Kalau duduk di tempat seperti ini, kita datang ke masjid, mushola, majelis ta'lim, merasa kadang-kadang gundah gulana, kadang-kadang kita merasa pengen cepat-cepat pulang. Ini jangan-jangan proses Allah Subhanahu wa taala pengen menjadikan kita orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ada orang yang rumahnya dekat masjid, mushola, majelis taklim, dekat dengan kiai, ulama, para habaib, tapi tidak bisa mengambil manfaat kepadanya. Bukan mereka nggak mau datang kepada ustadz kiai ulama atau untuk ke masjid, mushola, salat berjamaah atau hadir majelis taklim, bukan. Tapi karena memang Allah benci dengan hamba tersebut, sehingga rumahnya dekat masjid mushola tapi sulit untuk melaksanakan ibadah tersebut. Sehingga ini harus kita renungi. Kalau kita saat ini kok kurang senang duduk di tempat-tempat yang baik, tapi kita malah senang duduk di tempat-tempat yang tidak baik, ini jangan-jangan Allah sudah mulai benci kepada kita. Sehingga harus pada saat ini kita hadirkan dalam diri kita masing-masing, pokoknya hidup saya, sisa umur saya harus saya letakkan di mana Allah cinta dengan tempat-tempat tersebut. Jadi ini harus ada, semangat ini harus ada di antara kita. Sehingga pulang dari umroh ini harus makin semangat ibadahnya. Pulang umroh ini harus makin semangat hadir majelis taklimnya. Pulang dari umroh ini harus makin semangat berbuat kebaikan. Sehingga itulah orang-orang yang akan selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini insyaallah kita akan membaca kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Jadi Al-Fakir waktu ditawari oleh Ustaz Santo ini, Bib, umroh. Pertama saya itu terus terang mengarahkan kepada yang lainnya saja. Karena saya alhamdulillah 2016 sudah pernah berangkat umroh. Sehingga saya katakan sama Ustaz Wawan, yang lainnya juga di Travel Nizar itu yang lainnya saja. Tapi qadar Allah, dengan takdir Allah, akhirnya Allah mudahkan sampai akhirnya Al-Fakir pun bisa saat ini duduk, berdiri, bertatap muka wajah dengan Bapak Ibu semuanya. Sehingga waktu Allah sudah mudahkan Al-Fakir untuk bisa umroh bersama Bapak Ibu semuanya, saya menekankan apa yang beda daripada umroh Nizar ini. Apa yang beda travel
nizar ini daripada yang lainnya itu apa. Sehingga akhirnya Al-Faqir ngasih masukan bagaimana kalau kita di Makkahul Mukarramah dan juga di Madinatul Munawwarah kita belajar ilmu agama. Kenapa saya katakan seperti ini Pak Bu? Ini pahalanya besar loh kita belajar ilmu agama ini. Kadang-kadang ada orang itu ibadah semangat, tapi kalau ke majelis taklim itu kadang-kadang kurang semangat. Kenapa? Setannya gede Pak. Setannya besar, cobaannya berat. Kalau orang ibadah cobaannya nggak begitu berat, cobaan ada, cuma nggak begitu berat Pak Bu. Cuma kalau hadir majelis taklim cobaannya besar. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar daripada ibadah. Bayangkan satu hadis saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, hudurul majlisil ilim, duduknya kita di majelis taklim ini lebih afdol. Ingat kata Nabi, lebih afdol, lebih mulia, lebih agung daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Coba bayangkan itu. Duduk ibu bapak saat ini, duduk kayak gini nih, mendengarkan ilmu agama, itu lebih afdol kata Nabi daripada kita ibadah 1000 rakaat. Bayangkan. Jadi bapak ibu 1000 rakaat itu melakukan daripada kebaikan tersebut. Ternyata duduk di tempat seperti ini itu lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih afdol kata Nabi daripada menjenguk orang sakit 1000 kali. Lebih afdol lagi daripada kita mentakziah orang meninggal 1000 kali. Sekarang bapak ibu ingat waktu saya menyampaikan manasik itu, waktu kita sebelum berpisah, bahwasanya ibadah di Makkahul Mukarramah itu dikali lipatkan, gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Sekarang bapak hitung sama ibu sendiri. Kira-kira kita datang ke tempat ini, duduk di majelis taklim ini 1000 kali rakaat lebih afdol daripada ibadah. 1000 dikali 100.000. Nah itu tinggal hitung sendiri sudah. Jangan dihitung di sini, kelamaan ntar. Ntar ambil HP hitung. Itu pahalanya. Jadi pahala kita duduk saat ini belajar ilmu agama nih, ini kata Nabi lebih afdol daripada 1000 rakaat. Kali lipat gandakan 100.000. Berapa itu sudah? Coba. Makanya saya ngotot harus ada majelis taklim di Makkah atau di Madinah, harus ada. Karena emang kita mengeluarkan biaya besar, waktu habis 9 hari, berpisah dengan orang-orang yang dicinta, tapi pahalanya kita tidak besar, harus dapat yang besar. Nah kalau masih ingat kemarin manasik saya tekankan, ada beberapa amalan yang gampang tapi pahalanya besar. Di antaranya apa? Menyenangkan, membantu saudara-saudari kita. Ya, jadi yang di kamar-kamar, ibu bapak yang ada di kamar, pikirkan bagaimana saya bisa membantu teman saya. Jangan malah pengen dibantu terus. Pikirkan bagaimana saya bisa membantu teman saya, karena pahalanya besar. Ya, nah itu yang perlu Al-Faqir tekankan di Muqaddimah ini. Ingat pahalanya besar Pak Bu duduk di tempat kayak gini. Walaupun ibu bapak agak ngantuk, capek, tidak apa-apa sudah. Sama saya juga tadi bangun tidur pusingnya luar biasa itu. Tapi alhamdulillah nih, dengar semangat majelis taklim bapak ibu akhirnya jadi semangat juga. Ya. Para hadirin wal hadirat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena waktunya tidak banyak. Kalau saya ngelihat di rute itu, di Mekah 3 kali kajian, di Madinah 3 kali kajian, dan itu pun kalau jadi semuanya. Karena kata Ustaz Santonya fleksibel, ya. Dan ini dipasrai kita membaca hadis Arba'in Nawawiyah, kalau bisa hatam beb. Baik, makanya ntar kita baca tabarukan, ngambil berkah kepada beliau, karena ini ada kurang lebih 42 hadis. Kalau dibagi 6, 7. Ya, 7 kali 6, 42. Jadi setiap pertemuan 7 hadis. Dengan waktu yang agak lumayan singkat. Tapi mudah-mudahan kita bisa menghatamkannya. Hadis ini khususnya di Madinah. Di depan daripada kubahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita hatam ini membaca hadis Nabi. Mudah-mudahan kelak kita sebelum meninggal dunia bisa bermimpi Nabi. Bahkan kita bisa melihat Nabi secara langsung tanpa mimpi, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita bahas ini namanya kitab hadis Arba'un An-Nawawiyah atau Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis ini kenapa namanya Arba'un atau Arba'in? Arba'in itu kan artinya 40. Tapi kalau kita buka hadis ini jumlahnya 42. Bukan 40, tapi 42. Kenapa kok dinamakan Arba'un bukan Itsna wa Arba'un? Kata para ulama agar mudah menyebutkannya. Jadi kalau disebut Itsna wa Arba'un repot. Makanya dinamakan Arba'un atau Arba'in. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi untuk memudahkan dalam penyebutannya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengarang atau pengumpul kitab hadis ini adalah Imam Muhyiddin Abi Zakaria
bin Syarafuddin An-Nawawi. Bin Syarif An-Nawawi. Nah ini Imam Nawawi ini ada dua. Ada Imam Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi Ad-Damaski. Dari Damaskus. Nah ini yang dari Damaskus. Ya. Bukan yang Al-Bantani. Kalau yang Al-Bantani beda lagi ntar. Jadi beliau ini lahir ya, di desa Nawa. Di desa Nawa yaitu di kota Damaskus. Jadi ini sebagian ulama itu namanya disandarkan kepada desa kelahirannya. Makanya ada bapak, contohnya namanya siapa? Ustadz Santo. Dari mana? Acirboni. Nah, itu. Kemudian ada apa lagi? Ibu, contoh siapa? Ibu Maimunah. Al-Kuningani. Nah, itu. Jadi dinisbahkan kepada desanya. Imam Nawawi Al-Bantani. Nah ini juga beliau dinamakan An-Nawawi. Itu dari desa beliau Nawa. Ya. Beliau ini dilahirkan pada kurang lebih 631 Hijriah. Beliau dilahirkan. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 24 Rajab tahun 676. Kurang lebih seperti itu. Jadi umur beliau ini kurang lebih 45 tahun. Ya. 45 tahun. Kita langsung masuk ya kepada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannif al-Imam An-Nawawi nafanallahu bi ulumina wa ulumikum wa sari wilayati wa akhlaqi fid dharain amin. Qala al-haditsul awwal al-a'malu binniyat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjat bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihihima alladaini huma ashahul kutubil musannafah. Baik, ini hadis pertama kita membahas masalah niat, Pak Bu. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap seseorang itu berbuat tergantung niatnya. Faman kana hijratu ilallahi wa rasulih, barang siapa orang melakukan suatu niatnya untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulih, maka dia mendapatkan sesuai niatnya hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratu lidunya, barang siapa yang hijrahnya ini untuk mencari dunia, jadi ibadah pengen cari dunia bukan karena Allah, yusibuha yang dia pengen dapatkan, awimra'atin yankihuha, atau dia hijrah untuk mendapatkan seorang perempuan yang dinikahinya, fa hijratu ila mahajar ilaih, maka dia hijrahnya tergantung yang dia niatkan. Jadi inti hadis ini yang pertama menekankan kepada kita agar selalu memperbaiki niat dalam aktivitas yang kita lakukan. Kenapa Ustadz? Karena segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan diberi pahala tergantung niatnya. Tergantung niatnya, ingat ini. Tergantung niatnya. Makanya Nabi pernah menjelaskan ada orang melakukan perkara dunia karena niatnya baik menjadi pahala. Pekerjaannya dunia loh, bukan ibadah nih, bukan akhirat, dunia. Cuma karena niatnya baik menjadi pahala. Kata Nabi lagi, ada orang melakukan ibadah, akhirat, kebaikan, tapi karena niatnya nggak baik, akhirnya tidak dapat pahala sama sekali. Makanya hati-hati. Kemarin sudah saya terangkan ya, waktu manasik, jangan sampai kita umroh niatnya bukan karena Allah. Sekali lagi, jangan sampai kita umroh niatnya bukan karena Allah. Niat umroh kenapa? Biar pulang dibilang Pak Umroh. Oh, hati-hati. Biar ntar pulang dibilang Bu Umroh. Ini kan umroh ya bukan haji ya. Jadi bukan Pak Haji, Bu Haji. Bu Umroh, Pak Umroh. Ini nggak ada pahala. Kalau kita melakukan umroh ini semuanya sesuai aturan, kita melaksanakan yang wajib, tidak melakukan sesuatu yang dilarang dalam umroh, sah-sah. Tapi pahala belum tentu, Pak. Bu. Kalau kita tidak memiliki niat yang baik. Maka ingat, segala sesuatu sekali lagi tergantung kita punya niat. Dan di sini ini sangat luar biasa. Ini motivasi buat kita semuanya. Ustadz, bagaimana agar waktu saya selalu benar ibadah? Ustadz, bagaimana agar waktu saya ini selalu berbentuk pahala? Ini amalannya. Setiap Anda, kita semua mau melakukan apapun kegiatannya, aktivitasnya, niat dulu baru melakukan pekerjaan tersebut. Ingat, Bapak setelah pulang umroh ini ada yang jadi petani.
Petani, bapak kerja, itu kan gambarnya dunia. Cari duit ya. Nggak ada orang bertani kemudian dijual gratis. Ada. Cari duit semuanya. Tapi bapak waktu akan keluar dari rumah, niat dulu. Semuanya. Ibu mau nyapu. Nyapu itu adalah aktivitas dunia. Tapi ibu niat dulu, mau nyapu nih apa niatnya? Bapak akan melaksanakan kegiatannya bertani. Waktu akan bertani niat apa? Ya Allah, saya niat bertani untuk cari duit, untuk nafkah istri saya, untuk bayar sekolah anak saya, entar pengen sebagiannya saya sedekah, pengen sebagiannya saya gunakan untuk ini dan itu macam-macamnya. Niat. Maka bapak setiap melangkahkan kaki dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu nyapu itu aktivitas sehari-hari. Tapi manakala ibu akan nyapu, ibu mikir, ya Allah saya mau nyapu ini biar suami saya pulang senang rumahnya bersih. Kalau ada tetangga, tetangga nyaman di sini. Sehingga ibu setiap nyapu ini nilainya pahala, 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 pahala. Tapi ibu waktu nyapu nggak usah bilang pahala, pahala, nggak usah. Jadi dengan niat tersebut, maka itu menjadi bentuk ibadah. Ini cara kata para ulama agar waktu kita itu semuanya bernilai ibadah. Contoh lagi yang real, yang umum. Kita kebiasaannya mandi ya. Bapak biasa mandi kan ya? Ibu biasa mandi ya? Yang jarang mandi, ya bapak juga sih. Jadi mandi ini suatu kebiasaan. Tapi mana kalau bapak ibu mandinya niatkan untuk ibadah, itu jadi pahala. Contoh, saya niat mandi agar bersih, mensyukuri nikmat Allah. Saya mandi biar teman saya sampingnya itu nggak nutup hidung karena bau daripada bau badan saya. Maka mandi yang jadi kebiasaan itu menjadi ibadah, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, an-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu menjadi pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Mandi itu kebiasaan. Tapi manakala mandi itu dibarengi dengan niat yang baik menjadi ibadah. Tapi kebalikannya kata Nabi, ada orang yang gambarnya akhirat, tapi gara-gara niatnya nggak baik nggak dapat pahala. Ini dicontohkan di sini hijrah. Hijrah ini dikisah oleh para ulama, hijrahnya Nabi ada dua versi. Yang mengatakan hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Jadi Nabi pernah mengutus seorang sahabat beliau, Ja'far bin Abdul Muthalib, sepupu beliau, untuk hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Ini yang pertama. Arti hijrah yang kedua di sini adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan ini disepakati oleh para ulama, kebanyakan mengatakan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan hijrah ini artinya adalah hijrah kita dari yang tidak baik menjadi baik. Maka hijrah yang kita bahas pada saat ini, kita mari hijrah bareng-bareng. Yang tadinya kita naudzubillah rizkinya haram, dari sekarang mulai dihalalkan itu. Jangan bekerja sama yang haram, nyerempet-nyerempet riba. Itu awas ini. Gara-gara kepepet, butuh, pengen punya rumah, baru kawin, akhirnya minjem sama bank-bank konvensional. Hati-hati, tidak boleh. Ya, ingat kata Nabi, riba itu dosanya ada 73 pintu dosa. Paling ringannya seperti berzina sama ibunya sendiri. Itu zina sudah dosa besar, Pak Bu. Ya, ini sama ibunya lagi. 2 kali lipat. Dan ingat itu paling ringan, masih ada 72 yang lainnya. Ya. Jadi maka pada saat hijrah yang tadinya naudzubillah dalik, di sini calon tidak ada. Ini saya cerita buat umum. Ada yang jarang sholat. Pulang umroh ini harus rajin sholatnya. Ini hijrah yang sebetulnya. Hijrah itu adalah berpindah dari yang tidak baik menuju kepada yang baik. Jadi ini cara Pak Bu ya. Kembali lagi, cara agar waktu kita bernilai ibadah apa? Selalu berniat sebelum melakukan aktivitas. Niat dulu. Yang kedua kata para ulama, kalau pengen waktu kita semuanya bernilai ibadah, biasakan lidah jangan diem. Lidah nih. Berzikir, bersolawat. Jadi bapak lagi diem-diem nongkrong sama kopinya, sama tehnya depan rumah itu. Kalau pengen nongkrongnya ibadah, di samping bapak ibu niat, maka berzikir. Terserah zikirnya mau menyebutkan nama Allah, mau menyebutkan nama asma-asma Allah, atau bapak ibu bersolawat sama Nabi Muhammad SAW, maka itu ibadah. Ya, jadi ini ibadahnya seperti itu. Tapi ingat, ini ada sebagian orang salah paham. Kalau hadir majelis taklim nggak boleh berzikir. Awas lo ya. Kalau majelis taklim nggak boleh berzikir. Makanya kadang-kadang ada orang hadir majelisnya bawa tasbih. Astagfirullah. Nggak boleh itu. Kenapa? Karena itu namanya dolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nggak boleh. Waktunya zikir nggak boleh baca kitab. Waktunya majelis taklim nggak boleh berzikir. Ini ada namanya Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri, kakak daripada Habib Salim Asyatiri. Itu beliau waktu hadir majelis taklim ada jamaahnya yang zikir. Jadi ngeliat khusyuk, tapi tasbihnya mulu. Ditegur sama beliau. Apa yang beliau katakan? Allah menciptakan kita ini satu hati. Tidak ada dua, sehingga tidak bisa dibelah. Dengerin majelis taklim, kemudian zikir. Tidak bisa kata beliau. Jadi harus fokus. Nah, ini inti hadis yang pertama masalah
Niat. Jadi ingat Pak Bu ya, niat. Setiap mau melakukan apapun nih, niat. Allah berikan pahala tergantung nih niatnya. Jadi Bapak melakukan satu pekerjaan niatnya 10 diberi 10 oleh Allah. Jadi Bapak pengen ke sawah, niatnya apa ini? Makin banyak niatnya pahalanya makin besar. Ibu mau nyapu, niatnya diperbanyak maka pahalanya makin besar. Setiap satu kebaikan diganti 10 oleh Allah. Hadis yang kedua, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusin inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat Umar bin Khattab ini masih meriwayatkan hadis bahwasanya tatkala kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi duduk kayak gini nih. Ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba kata sahabat Umar bin Khattab datang seorang laki-laki. Saat itu baya bisiap. Laki-laki ini pakai baju putih sekali. Dan ini kita tidak tahu ini siapa nih orang. Tiba-tiba lagi duduk sama Nabi, majelis taklim, datang orang, bajunya putih sekali. Saat itu sawadi sa'ar, rambutnya hitam sekali. La yura ali atharu safari, dan kita ini nggak ada kenal. Ini orang siapa ini? Nggak ada yang kenal. Wala ya'rifu min ahadun, nggak ada yang kenal di antara kami semuanya. Hatta jalasa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini orang ini duduknya di depan Nabi. Jadi datang, kita nggak ada yang kenal, pakai baju putih, rambutnya hitam, duduk di depan Nabi. Fasnada rukbatay ila rukbatay. Kemudian orang ini tiba-tiba menyentuhkan lututnya sama lututnya Nabi. Jadi dekat sekali. Wa wada'a kaffai ala fakhidai. Kemudian meletakkan tangannya ini di apa ini namanya? Di pahanya Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirna al-Islam. Kemudian orang ini bertanya, wahai Rasulullah, bahkan bukan Rasulullah nyebutnya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Islam itu apa sih ya Rasulullah? Wahai Muhammad. Lalu dijawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau mengeluarkan zakat, wa tasumur Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan, wa tuhajjal bait in istata'a ilaihi sabila. Dan engkau melaksanakan haji kalau engkau mampu. Qala sadaqta. Betul engkau ya Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Tapi kata sahabat Umar bin Khattab, kami ini bingung. Ini orang nanya, tapi dia mengatakan benar yang kau sampaikan. Orang nanya ya nggak tahu. Tapi ini orang nanya, dikasih tahu kemudian mengatakan benar yang kau sampaikan. Makin bingung sahabat Umar bin Khattab. Qala fa'akhbirna al-iman. Tanya lagi, Muhammad beritahu aku tentang apa arti iman. Lalu qala Nabi menjawab, tu'minu billah. Iman itu beriman kepada Allah. Wa malaikati dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi dan kitab-kitab Allah. Wa rasuli rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir dan hari kiamat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Mengimani dengan takdir Allah, baik yang baik ataupun yang tidak baik. Qala sadaqta. Jawab lagi nih orang, benar engkau ya Rasulullah. Qala fa'abina alil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Qala Nabi menyebutkan anta budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu engkau ini menyembah Allah seakan-akan engkau tidak melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau seakan-akan tidak melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah melihatmu. Apalagi yang dijawab oleh orang ini yang bertanya, qala fa akhbirni anis saah. Ya Muhammad beritahu aku tentang saah, hari kiamat itu. Kapan terjadi hari kiamat? Qala mal mas'ulu an habi alam manisail. Lalu Nabi Muhammad menjawab, yang nanya lebih faham daripada yang ditanya. Jadi Nabi nggak jawab, yang nanya lebih faham daripada yang ditanya. Qala fa akhbirna namaratiha. Kalau begitu ya Muhammad beritahu aku ciri-ciri kiamat. Nah, ciri-cirinya apa? Qala antadil ammatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Wa antara khufatal uratal ala ri'a sa'i. Engkau akan melihat di waktu tersebut banyak orang itu yang miskin, pakai sendal dan dia telanjang, tidak pakai baju. Ya tatawaluna fil bunyan, dan mereka suka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Jadi bangunan suka ditinggi-tinggikan. Tsuman talaqa, kemudian tiba-tiba orang itu keluar. Falabithu maliyan. Tsumma qala ya Umar. Lalu Nabi tanya sama sahabat Umar bin Khattab ini. Lihat sahabat Umar nih paling perhatian. Atadri man Israil? Umar, kamu tahu enggak tadi yang nanya itu siapa? Qultu Allah wa Rasulullah alam. Ya Rasulullah, Allah sama Rasulnya lebih paham. Saya enggak tahu. Qala Nabi katakan fa inna Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Tadi yang nanya itu malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang masalah agama. Baik, hadis ini intinya yang pertama, ini adab akhlak orang belajar ilmu agama. Jadi di hadis kedua ini mengajar kita akhlak belajar ilmu agama. Apa itu? Malaikat Jibril datang kepada Nabi pakai baju yang putih.
rapi, rambutnya hitam, sehingga disunahkan kalau pengen hadir majelis taklim pakai pakaian yang rapi. Bukan harus baru ya. Yang rapi itu enak dilihat. Jangan pakaian sudah 3 hari kucel, warna putih jadi hitam, dipakai ke majelis taklim. Pakai baju yang rapi. Rapi itu tidak mesti harus mahal, tidak mesti harus baru. Yang penting bisa enak dilihat, ya. Jangan hadir majelis taklim pakai lekton, pakai pakaian yang rapi. Ini diajari kita sama malaikat Jibril, ya. Yang rapi. Yang kedua, akhlak orang belajar di samping pakaiannya rapi, kemudian juga enak dilihat. Beliau tuh rapi rambutnya. Jadi kalau hadir majelis taklim kalau bisa rapi, ya. Ini sunnah hukumnya. Kemudian sunnahnya lagi kalau hadir majelis taklim apa? Duduknya yang dekat, jangan jauh-jauh. Awas Bapak Ibu, kalau hadir majelis taklim milihnya yang paling belakang. Kenapa? Biar enak tidurnya, nggak kelihatan orang. Ya. Niatnya udah nggak bener kayak gitu. Nah iya. Makanya saya bilang kalau hadir majelis taklim ini setannya banyak. Sebelum saya datang nggak ngantuk kan? Tapi setelah saya datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setannya banyak, Bu. Itu 5 menit pertama loh ya. 5 menit kedua biasanya itu maaf, duburnya patahnya sudah mulai goyang-goyang. 5 menit ketiga itu biasanya sudah mulai pegel-pegel gini nih. Itu biasanya alasan mau lihat jam itu. Jam berapa nih, nggak bubar-bubar. Nggak ada jamnya ini. Nah, yang keempat biasanya sudah mulai buka HP. Lihat. Kadang-kadang diajarin, ayo foto. Selfie. Ayo upload. Di Facebook, Instagram, di Twitternya. Pas ngelihat ternyata udah bubar, nggak ada orang. Ini setannya banyak ini. Ya, sehingga kalau bisa hadir majelis duduknya paling depan. Karena ada cerita di zaman Nabi. Jadi Nabi majelis taklim ini ada 3 orang terlambat. 3 orang itu datang. Yang pertama itu ngeliat di depannya Nabi itu ada kosong. Dia ke depan, duduk di depan. Yang kedua ada orang malu-malu mau ke depan tapi malu. Padahal ada yang kosong banyak tapi malu. Yang ketiga memang nggak mau, pinginnya di belakang. Setelah selesai majelis taklim 3 orang ini pergi. Nabi kata, hei sahabatku, kamu pengen aku beritahu 3 golongan tadi itu siapa? Iya ya Rasulullah, siapa mereka? Yang pertama, orang itu datang ke tempat ini pengen belajar ilmu agama, duduknya di depan. Dia mendatangi Allah, maka Allah pun mendatanginya. Artinya Allah akan berikan apa yang dia minta. Yang kedua, dia malu. Maka Allah pun malu untuk memberikan pemberiannya kepada orang tersebut. Yang ketiga, memang nggak mau duduk di depan, maka Allah pun nggak mau untuk mendatanginya. Artinya Allah tidak akan memberikan apa-apa kepada mereka. Baik, itu hadis yang kedua. Akhlak, adab, tatkala belajar. Nah, kemudian yang ketiga, ini diterangkan Islam, iman, faham. Nah, ihsan ini ikhlas, Pak Bu. Jadi di pelajaran kali ini kita belajar tentang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kita melakukan sesuatu karena Allah. Jadi ikhlas itu kita melakukan sesuatu karena Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah, merasa nggak bisa melihat Allah, ingat Allah melihat itu artinya ikhlas. Jadi kalau kita beribadah, kita nggak bisa merasakan Allah melihat kita, tapi ingat Allah melihat kita. Jadi dimanapun kita berbuat, Allah melihat. Bapak berbuat kebaikan, Allah akan balas. Ibu berbuat kejelekan, Allah akan balas. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang baik dibalas oleh Allah walaupun seperti darah. Darah itu, Pak Bu, nggak bisa dilihat kecuali pakai namanya mikroskop kecil. Kalau nggak tahu mikroskop, tanya Pak Dokter ya. Jangan tanya saya. Pokoknya mikroskop kecil. Itu ada namanya darah. Itu kecil, Pak. Nggak bisa dilihat kecuali pakai mikroskop itu. Sekecil itu Bapak Ibu melakukan kebaikan dibalas oleh Allah. Tapi Bapak Ibu melakukan kejelekan sekecil itu pun akan dibalas oleh Allah. Walaupun Bapak Ibu ngumpet. Ya. Ibu buat base camp, sama bapak ngumpet di mana lah. Ya base campnya bahkan di dasar laut. Laut, masuk bapak buat, tetap Allah bakal lihat. Sehingga kalau melakukan sesuatu, ingat karena Allah. Dan ini resep kata para ulama, orang yang paling enak, paling mudah beribadah, beramal adalah ikhlas karena Allah. Dia mau dilihat orang, nggak dilihat orang, tetap jalan. Tapi orang yang tidak ikhlas itu biasanya kalau berbuat kebaikan itu agak berat. Kalau nggak dilihat orang, agak malas. Kalau lagi dilihat orang, semangat gitu loh. Jadi belajar ikhlas. Jadi cara kalau pengen ikhlas dalam beramal ada 2 kata para ulama. Pertama, cara kalau pengen ikhlas, yang pertama adalah dengan kita melakukan sesuatu karena Allah. Jadi kita bisa umroh karena Allah beri kita hidayah taufiknya. Kita saat ini bisa melaksanakan umroh tawaf tadi karena Allah berikan kita kesehatan. Jadi nggak ada berbuat kebaikan pengen pamer dilihat oleh orang. Kenapa? Karena saya bisa kayak gini ini karena Allah. Coba Pak Bu, berapa banyak orang kaya itu belum bisa umroh sampai detik ini? Berapa banyak orang itu punya jabatan untuk mengeluarkan uang sekian puluh juta aja nggak bisa. Padahal dia orang kaya loh. Untuk umroh aja nggak bisa. Haji nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Taufik itu apa? Kecocokan dalam beramal. Kalau hidayah itu petunjuk. Semua orang tahu umroh bagus, haji bagus, hadir majelis taklim bagus. Tapi berapa banyak dari sekian orang itu yang bisa melaksanakan kebaikan tersebut? Jarang. Jadi kita berbuat kebaikan karena Allah memberikan kita petunjuk dan dimudahkan untuk melakukannya. Yang kedua, jangan menganggap istimewa. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu menganggap amal kita istimewa, nggak bakal ikhlas. Pengen dilihat oleh orang. Kenapa? Karena kita sangka ini amal saya ini istimewa loh. Sehingga harus dilihat oleh orang. Yang lain mah nggak bisa tahajud, saya bisa tahajud. Yang lain nyumbang 5.000, saya 1.000.000. Maka jangan anggap amal kita istimewa. Anggap aja amal kita biasa. Baik. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Nah, kemudian di sini tentang masalah hari kiamat ya, yang kedua. Saya ingatkan, ini banyak yang nanya kepada saya, Beb katanya entar tahun 2020, saya lupa tanggalnya itu. Tanggal berapa gitu. Pokoknya tanggalnya, bulannya itu tahunnya sama. Apa sih tanggal 22 02 apa tuh? 2020 lah, kurang lebih kayak gitu. Katanya akan keluar dukhon. Jadi dukhon itu seperti asap ya, yang keluar katanya dari Yaman. Itu katanya terjadi pada tahun 2020. Ada yang bilang, Beb katanya kiamat tanggal sekian, bulan ini, tahun ini. Saya ingatkan Mbak Bu, kiamat itu sudah pasti akan datang. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu, waktu kita meninggal dalam keadaan maksiat, itu yang harus kita pikirkan. Waktu kita meninggal banyak sholat yang belum kita qadha. Waktu kita meninggal dunia sama tetangga masih suka nyakitin, nyeletik. Kita punya omongan. Itu yang dipikirin. Kiamat dipikirin. Tapi sholat nih suka ditinggalkan nggak dipikirin. Maksiat terus jalan tapi nggak dipikirin tobat sama Allah. Itu yang kita pikirkan. Jangan mikirin kiamat. Kiamat yang sesungguhnya itu kalau kita meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Tuh baru kiamat ntar. Kiamat sebelum kiamat itu. Kita meninggal banyak sholat yang belum kita qadha. Tuh kiamat sebelum kiamat itu. Waktu kita meninggal dunia banyak orang yang mengucapkan Alhamdulillah bapak itu mati. Alhamdulillah ibu itu mati. Ya. Berarti kita termasuk orang yang jelek. Ya. Maka oleh karena itu pikirkan kiamat yang saat ini. Makanya kata Nabi, orang yang baik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu orang beruntung. Jadi itu yang kita pikirkan, tidak usah masalah kiamat. Hadis yang ketiga. Ini tentang masalah rukun Islam. Al-haditsus salis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Nabi pernah mengucapkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan daripada 5 perkara. Jadi ini pilar-pilarnya. Orang dikatakan Islam ini dasarnya. Jadi kalau orang Islam tidak melakukan 5 ini, maka dia belum dikatakan orang yang muslim atau muslimah. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamis shalah, menjalankan sholat. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Wa hajjil bait, melaksanakan haji. Wa shaumi Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau orang dikatakan Islam ini ada 5 ini. Pertama syahadat, kedua melaksanakan sholat, ketiga puasa, keempat puasa Ramadan, zakat, kemudian kelima haji. Singkatnya, syahadat itu harus diucapkan. Jadi orang masuk Islam harus syahadat. Makanya ada yang nanya, Ustaz Habib kalau orang kafir berbuat kebaikan gimana? Orang kafir nyumbang masjid, nyumbang musola, bantu majelis taklim, kegiatan Ustaz kayak ulama setiap tahun dibantu. Dia tidak dapat pahala di akhirat, cuma dapat kebaikan di dunia. Orang mengucapkan terima kasih, dia disanjung, tapi tidak ada pahala. Kenapa? Karena pahala akan dicatat oleh Allah pertama kali dia harus beriman. Iman dulu baru dicatat pahala. Jadi ikhlas itu nomor 2. Pertama kali harus iman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat. Jadi wajib melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang Islam nggak sholat, maka ditakutkan dia meninggalnya keadaan su'ul khotimah. Kalau meninggalkan. Tapi kalau dia tidak meyakini sholat sebagai rukun Islam, dia ditakutkan keluar daripada Islam. Makanya di zaman Nabi, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah saya ingin masuk Islam. Baik, tapi ya Rasul saya tidak bisa meninggalkan zina. Oh, enggak apa-apa sudah. Masuk Islam dulu yang penting. Yang kedua, datang lagi orang berbeda, ya Rasulullah saya ingin masuk Islam. Baik, tapi saya tidak bisa meninggalkan minuman keras. Enggak apa-apa, masuk Islam dulu. Yang ketiga datang, ya Rasulullah saya ingin masuk Islam. Baik, enggak apa-apa, masuk dulu. Tapi saya nggak bisa untuk melaksanakan sholat. Kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi seorang Islam kalau dia tidak menjalankan sholat. Jadi sholat luar biasa, jangan main-main. Sampai Isra Mi'raj itu menjadi bukti tentang sholat paling luar biasa. Haji, zakat, puasa, kewajiban yang lainnya pakai wahyu malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Tapi untuk masalah sholat tidak pakai wahyu, langsung dipanggil oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj. Makanya hati-hati Pak Bu, ini ancaman luar biasa. Tapi saya yakin di sini bapak ibunya soleh dan solehah semuanya insya Allah. Ingat Pak Bu ya,
Ini disampaikan sama keluarga atau teman kerabat yang kita kenal. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali saja. Pernah seumur hidupnya meninggalkan sholat 1 kali saja di usia balik. Masuk usia balik. Usia balik itu bisa dengan keluar mani 9 tahun atau pakai umur dengan 15 tahun. Jadi kalau orang sudah balik, dia pernah meninggalkan sholat 1 kali saja, dia tidak qadha sampai meninggal dunia. Enggak diqadha satu sholat ini kata Nabi, maka ganjarannya neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebaikannya sebesar sebanyak apapun. 1 sholat di usia balik. Maka kalau kita naudzubillah min dzalik pernah meninggalkan sholat, tinggal qadha. Ingat ya, Ustadz Habib bagaimana? Saya lupa. Yang saya pernah tinggalkan berapa? Itu sudah zaman jahiliyah, zaman dulu sudah. Saya lupa bagaimana caranya. Maka caranya seingatnya Bapak Ibu berapa? Oh, Bib kayaknya saya ingatnya 10. Ya sudah, qadha 10. Jadi seingatnya. Kapan mengqadhanya? Secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Jadi kalau Anda pernah meninggalkan asar, kita ini nggak usah nunggu waktu asar. Boleh di waktu subuh, boleh di waktu duha. Pokoknya secepat-cepatnya. Niatnya bagaimana Ustadz Habib? Niatnya seperti sholat pada umumnya, tinggal tambah qadhaan. Usolli fardhul asri qadhaan lillahi ta'ala. Itu saja. Nah, ya? Jadi kalau ada orang ternyata pengen taubat masalah sholat, beritahu seperti yang tadi. Kemudian juga mengeluarkan zakat. Nah, maka kalau kita mampu keluarkan zakat. Ya, zakat itu dengan syarat-syaratnya ya. Jadi kalau kita mengalami malam Ramadan dan kita mengalami malam Idul Fitri, wajib mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian juga puasa bulan Ramadan. Kalau nggak sakit wajib puasa. Kalau sakit tidak diwajibkan puasa. Wa hajjul bait dan juga haji. Ingat bagi yang mampu. Ingat ini karena saya pernah ngobrol sama beberapa travel ini. Haji bagi yang mampu sehingga tidak ada istilah haji talangan, itu tidak ada. Ya. Umroh talangan, enggak ada itu. Mau tanya kitab A sampai Z enggak ada, ulama A, ulama Z enggak ada. Tapi kalau ada orang maksa haji talangan, nah ini orangnya perlu diperiksa nih. Kalau dia ustadz, ini jangan-jangan oknum ustadz ini. Ya. Tapi kalau Anda pengen nyelengin, boleh nyelengin. Contoh Anda pengen, kan sekarang banyak nih bank-bank syariah ya kan. Kita mau haji nyelengin, itu enggak apa-apa. Cuma kalau sudah Bapak sini aja, Bapak berangkat, ntar tinggal Bapak bayarnya nyicil, enggak ada. Ingat syarat haji mampu. Artinya kalau nggak mampu jangan maksa. Pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji sebelum mati, akhirnya maksa. Hajinya talangan. Nggak usah. Ya. Memang ada hadis dari Nabi, barang siapa yang tidak haji, matinya Yahudi Nasrani. Itu kalau mampu. Kalau mampu ndak haji, ditakutkan meninggalnya Yahudi Nasrani. Ini dari Nabi. Tapi kalau kita nggak mampu, jangan maksa. Ini ada haji talangan, umroh talangan. Ini di Travel Nizar ada umroh haji talangan enggak, Kang Santo? Enggak ada. Alhamdulillah. Makanya insya Allah kalau ngikut Nizar Tour and Travel insya Allah selamat. Amin. Promo ini. Ya. Baik ya. Baik, kita masuk ke hadis yang keempat. Gimana? Apanya? Haji kosasi. Haji kosasi. Apa itu? Hah? Bapak kalau nggak mau kasih ke saya aja. Itu jawabannya. Jadi kalau dikasih namanya rezeki, Pak. Kalau nggak mau Bapak ragu kasih saya aja. Biasanya yang berangkat. Kalau dikasih orang hadiah. Kayak umroh ini kan. Ada yang diberangkatkan sama anaknya, diberangkatkan sama ininya, hadiah. Ya. Saya juga diberangkatkan ya sama Nizar. Alhamdulillah hadiah. Kalau hadiah jangan ditolak. Kecuali ngasih hadiahnya ada iming-iming, Bapak Ibu saya berangkatkan umroh tapi anaknya buat saya. Ini nggak beres ini orang. Awas ya. Awas nih, jangan sampai ada yang haji diiming-iming kayak gitu. Hadis Rabi, hadis yang keempat. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menjelaskan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, Nabi itu jujur dan dia ucapkan ada benar, inna ahadakum, sungguhnya di antara kalian, yujma'u khalqu, dulu waktu diciptakan, fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan. Dulu dilahirkan dalam keadaan 40 hari menjadi segumpal mani. Tsumma yakunu alaqatan mislu dzalik, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mislu dzalik, kemudian 40 hari menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu malaku, kemudian Allah utus malaikat-malaikatnya, fayanfa'u fi ruh, untuk ditiupkan ruh, nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan untuk mencatat 4 takdir sekaligus. Bikat bi rizki, dengan takdir rizkinya. Wa ajali, ajalnya. Wa amali, amalnya. Wasakiyun au sa'id, meninggalnya usul khatimah atau su'ul khatimah.
Fawalladzi la ilaha illa ghairu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum, sungguh di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah. Kehidupannya setiap hari amalnya ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa baina ila dhira. Sampai dia sama surga tinggal sejengkal. Saking luar biasanya setiap hari ibadah. Sampai diibaratkan sama Nabi, dia sama surga tinggal sejengkal. Tinggal masuk saja. Fayusbiqu alaihil kitab. Maka datang ketetapan Allah, fayamalu bi amal alinar fayadkhuluha. Ternyata sebelum dia meninggal dunia melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara ahli neraka, maka dia dimasukkan ke neraka. Wa inna hadakum, dan sungguh di antara kalian, la yamalu bi amal alinar. Kerjaannya setiap hari penghuni neraka, maksiat selalu dilakukan, tidak pernah melakukan kebaikan. Hatta mayakunu bainahu wa baina ila dhira. Sampai dia sama neraka tinggal sejengkal. Fayusbiqu alaihil kitab. Maka datang ketetapan Allah kepadanya, fayamalu bi amal ahlil jannah fayadkhuluha. Maka sebelum dia meninggal dunia, dia bertobat melakukan kebaikan, Allah masukkan dia ke surga. Baik, dalam hadis ini yang pertama, ini keterangan bahwasanya kita ini tidak boleh sombong. Kita ini dilahirkan itu dari mana? Dari rahim ibu, pakai proses ya salam. 40 hari kita menjadi mani, ya kan? 40 hari menjadi darah, 40 hari menjadi daging. Apa yang mau kita sombongkan? Kecuali bapak ibu lahir dari emas, ya. Lahirnya sama-sama dari mani, suatu yang hina dan akan menjadi suatu yang hina. Nggak usah sombong. Bapak ibu punya derajat apapun, ingat bapak ibu dari mani kita semuanya dan akan menjadi bangkai. Nggak usah sombong, ya. Jadi apapun yang kita miliki syukuri, tidak usah menjadikan sombong. Kemudian ini kalau kita gambarkan 40 hari, 40 hari, 40 hari, artinya 120 hari. Kalau dihitung bulan berapa? Berapa bulan? 4 bulan. Makanya ada istilah 4 bulanan. Nah, ini salah satu dalil kata para ulama. Jadi istilah 4 bulanan itu diperbolehkan. Ya, jadi ada seorang ibu nih, istri lahir mengandung 4 bulan, mengadakan acara 4 bulan atau apa bahasanya itu? Upatan. Ya, upatan itu diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena kita itu mensyukuri Allah tiupkan ruh dalam rahim seorang ibu. Jadi untuk rasa bersyukur tidak menjadi masalah. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Ntar kita bahas nih. Kalau segala sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, ntar kita mungkin bid'ah nih. Tidak tahu zaman Nabi ada nggak yang kuning-kuning kayak gini nih? Saleh. Tidak ada. Bahkan mungkin orang-orang jelek kayak kita nih. Tidak ada zaman Nabi. Abu Jahal ganteng-ganteng loh. Abu Lahab. Muka jelek kayak kita nih mungkin bid'ah juga ini. Ya kan? Nah. Kemudian di sini setelah 120 hari ya atau 4 bulan Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 takdir. Jadi waktu 120 hari Allah tiupkan ruh nyawa. Makanya kalau 4 bulan Bapak Ibu jangan keder. Tiba-tiba perutnya goyang-goyang. Itu bukan setan lagi mampir ke perutnya perutnya Ibu ya. Bapaknya jangan keder. Oh, ini apa goyang-goyang nih? Allah sudah tiupkan ruh nyawa di situ. Kemudian setelah itu dicatat 4 takdir, rezeki, amal, meninggalnya di mana, kemudian husnul khotimah, Fatimah sudah dicatat oleh Allah. Ustaz, tapi katanya rezeki itu bisa bertambah dengan kita silaturahmi. Katanya orang kalau silaturahmi rezekinya akan nambah. Kemudian juga umurnya nambah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, arti nambah di sini yang pertama pendapatnya itu adalah memang ditambah oleh Allah. Dan itu maha kuasanya Allah, bebas, nggak boleh ada yang intervensi maksa Allah. Mau Allah nambah, ngurangi terserah Allah. Yang kedua, umurnya tetap tapi berkah. Umurnya 40 tahun, tapi amalnya seperti 400 tahun. Ibu punya umur cuma 60 tahun, tapi amalnya seperti 600. Itu berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ya. Nah, kemudian juga meninggal sama seperti itu juga. Jadi meninggal juga sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi ada yang umur dipanjangkan sama seperti tadi. Ya, itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala atau berkah. Dalam hadis ini yang terakhir, ini yang paling ditakuti oleh para ulama. Jadi wali Allah ini, kekasih Allah paling takut hadis yang kita baca barusan ini. Hadis yang terakhir. Apa itu? Ada orang setiap hari amalnya amal soleh. Sholat jalan, majelis ta'lim jalan, Ramadan, puasa, zakat, haji, umroh. Tapi ternyata sebelum dia meninggal dunia melakukan kejelekan. Sebelum meninggal dunia melakukan kejelekan. Akhirnya dia setelah itu masuk neraka. Ini yang ditakuti oleh para ulama. Para wali. Bayangkan Mbak Bu, kita setiap hari bisa sholat, zakat, puasa, haji, sodako, hadir majelis ta'lim, tapi sebelum meninggal dunia melakukan kejelekan, Allah masukkan ke neraka. Ini yang ditakut oleh para ulama, para aulia. Paling takut di sini. Kenapa? Mereka takut digampangkan ibadah oleh Allah sebelum meninggal dunia melakukan maksiat, akhirnya masuk neraka. Ini hadis yang paling takuti. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meninggal husnul khotimah insyaallah. Dimudahkan kebaikan pada saat ini sampai entar meninggal dunia dalam keadaan yang baik. Tapi ada juga
Artinya apa ini? Jangan pernah merasa lebih afdal, lebih mulia daripada orang lain. Saya ingat cerita Kang Aib yang barang kita ini, beliau ini punya majelis taklim sama geng-geng motor. Punya majelis taklim sama orang-orang yang ahli maksiat. Jadi beliau prinsipnya gampang. Yang penting kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita ini sama Pak Bu. Kita sama yang maksiat itu sama. Ya. Cuma tempat posisinya aja yang beda saat ini. Kita ibadah, dia maksiat. Yang menentukan kita mulia ataupun tidak bukan sekarang Pak Bu. Ntar. Kalau kita meninggal dunia, bisa tidak mempertahankan iman kita. Kalau kita meninggal dunia dan pada husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya kata Imam Ghazali, jangan kau remehkan orang kafir. Kata beliau. Orang kafir jangan kau hina. Kenapa? Karena mungkin saat ini dia kafir, tapi sebelum meninggal dunia dia masuk Islam, dia bertobat kepada Allah sehingga dimuliakan oleh Allah. Tapi Anda, kata Imam Ghazali, saat ini kita ibadah, beriman kepada Allah, tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Sehingga kita tidak boleh meremehkan orang kafir, apalagi orang maksiat. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh suudon. Yang ada kita doakan mereka saja dengan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, ada orang itu ahli neraka. Setiap hari maksiat, nggak pernah sholat. Tapi ternyata sebelum meninggal dunia dia bertobat kepada Allah. Sampai akhirnya dia menjadi wali Allah. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang maksiat. Orang yang melakukan kejelekan, jangan Anda remehkan. Kenapa? Mungkin siang hari Anda hina, Anda remehkan, Anda caci maki. Di malam hari dia bertobat kepada Allah. Diberi taufik hidayah oleh Allah. Akhirnya dia menjadi wali Allah. Ternyata bapak ibu mencaci maki walinya Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Hadis yang kelima, an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi mensabdakan, man ahdasa, barang siapa berbicara fi amrina dalam masalah agama kami, ma laisa minhu fa waraddun. Yang tidak ada dalam agama kami maka itu ditolak. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Dan barang siapa melakukan suatu amalan pekerjaan laisa alaihi amruna, yang tidak ada dalam agama kami, jadi nggak pernah diajarkan, fa waraddun, maka itu ditolak. Hadis kelima ini masalah bid'ah, Pak Bu. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak ada zaman Nabi. Ini secara umum yang dipahami oleh sebagian besar orang. Tapi ingat, bid'ah itu bukan semuanya dolalah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap sesuatu yang tidak ada zaman Nabi itu sesat, dan setiap sesat masuk neraka. Kalau setiap ini dipakai kayak gini, ini bid'ah nih Bu. Apa ini namanya? Day powder. Apa ini? Pemadam kebakaran. Tidak ada zaman Nabi, ada? Zaman Nabi? Tidak ada. Bid'ah berarti. Peci kayak bapak nih, zaman Nabi yang putih, yang hitam, yang hijau. Tidak ada zaman Nabi kayak gitu. AC, yang pakai AC ini di kamarnya bid'ah, neraka semuanya nih. Nah, jadi bid'ah ini dibagi dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik itu apa? Bid'ah yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sesuatu yang tidak ada zaman Nabi tapi mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Contoh apa? AC. Di masjid pasang AC, ibadahnya makin enak atau makin panas? Makin enak. Makin khusyuk atau makin gak khusyuk? Makin khusyuk. Maka kalau makin khusyuk berarti itu kebaikan. Jadi kalau sesuatu tidak ada zaman Nabi tapi ada di zaman kita dan itu baik, maka itu namanya bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Tapi sesuatu yang tidak ada zaman Nabi, ada zaman sekarang tapi itu kejelekan, itu namanya bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah. Itu baru bid'ah yang nggak baik. Contoh, zaman Nabi ada karaoke enggak? Ada karaoke enggak? Enggak ada. Zaman sekarang ada karaoke enggak? Nah, itu berarti bid'ah yang tidak baik. Jadi kalau mau memerangi orang, jangan bid'ah diserampang semuanya diperangi. Tapi bid'ah yang tidak baik yang harus diperangi. Karena ada sebagian golongan, kelompok orang itu juga bid'ah, syirik, neraka. Jadi seakan-akan kunci surga itu yang megang mereka gitu loh. Nah, sehingga Bapak Ibu, naudzubillah dzalik, tatkala ibadah, kok ternyata ada orang yang mengatakan kita bid'ah, syirik, neraka, gampang caranya Pak Bu. Ibu lagi maulidan dikatakan bid'ah, lagi tawasul, ziarah kubur, tahlilan dikatakan syirik, itu gampang caranya. Kalau ketemu orang kayak gini, jangan banyak mengeluarkan tenaga, capek. Dikasih dalil pun nggak bakal paham. Ini ini bid'ah, nggak ada sama Nabi, syirik ini. Baik. Pertama langkahnya katakan kepada dia, kamu yakin ini bid'ah? Iya. Kamu yakin ini syirik? Baik, iya. Langkah pertama. Tanya sama mereka, yakin enggak mereka? Oh yakin, baik. Yang kedua, ajak langsung ke rumah ustadz, kiai, ulama, bapak, ibu. Kamu yakin benar ini syirik? Iya. Yakin bid'ah? Iya. Ayo datang ke rumah ustadz, kiai, ulama, saya akan diberitahu dalil semuanya. Kalau dia merasa benar kan nggak takut ya. Tapi kalau oh maaf saya sibuk, mati kan? Oh sinyal.
Nggak kuat kayaknya, kena sinyal Mekah sama sinyalnya bapak ibu yang soleh-solehan nggak kuat habis saya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jangan lama-lama, ntar ngantuk juga. Kita mau ibadah lagi ntar ya. Habis ini ntar kemana kan Santo? Jadi masjid. Baik, ntar di masjid maghrib sampai isya. Sampai isya. Habis itu istighosah di sini insya Allah ya. Ntar kita istighosah, sholawat, dzikir sama Kang Ayib insya Allah. Jangan Santo diliatin kamera ke Kang Ayib. Nah, ntar sama Kang Ayib ya. Insya Allah ntar kita akan dzikir, istighosah, sholawatan sama beliau ya. Itu penting Bu ya. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, kalau hati kita pengen hidup, berbanyak di dzikir. Ntar kita akan dipandu oleh beliau. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Doakan mudah-mudahan hadis ini kita hatamkan di Madinah, dan mudah-mudahan dengan hatamnya kitab ini juga, mudah-mudahan ini sebagai ijazah kita untuk membacanya, mengamalkannya, dan mudah-mudahan ini ijazah wasilah agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Karena dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang pernah mimpi saya, kata Nabi, maka dia sebelum meninggal dunia bisa melihat saya secara langsung. Langsung Pak, nggak pakai mimpi lagi. Jadi siapa pernah mimpi Nabi, maka dia akan bisa bertemu aku, kata Nabi, secara langsung. Paling tidak, kata para ulama, sebelum meninggal dunia dia akan ditemani oleh Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk bisa bermimpi Nabi, dan juga bisa langsung bertemu Nabi secara langsung, tidak pakai mimpi. Entah di Madinah ada amalan spesial Pak Bu. Bagaimana cara mimpi Nabi? Entah di Madinah saja, jangan di sini. Ya, ada amalan spesial bagaimana cara mimpi Nabi. Ini dikatakan oleh para ulama mujarab, sudah banyak teruji yang mengamalkannya bisa langsung mimpi Nabi, dan ingat bisa langsung melihat Nabi. Entar ini amalannya di Madinah saja, biar makin rindu ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang kita baca tadi, dari hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mudah-mudahan Allah berikan izin kita untuk bisa mengamalkannya. Kalau itu suatu kejelekan kita bisa menghindarkannya. Dan mudah-mudahan majelis hadis yang kita baca saat ini menjadi wasilah kita untuk makin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita dimudahkan oleh Allah untuk membasahi lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnahnya, membaca sejarahnya. Dan mudah-mudahan majelis taklim menjadi sebab kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, bisa melihat Nabi secara langsung tanpa mimpi insyaAllah. Dan mudah-mudahan hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan, dan minta maaf ini yang ada di Facebook khususnya ya. Sekarang ini di sana sudah jam 10 lewat 15 menit. Kalau di sini baru jam menjelang maghrib. Jadi minta maaf barangkali kok malam-malam banget. Ini kita jamnya beda 4 jam ya. Beda 4 jam. Jadi mohon maaf yang di Facebook. Dan mungkin ada yang nanya Bib di Instagram. Instagramnya lagi masalah, lagi lobet ya. Calon tadi atur lagi. Itu saja yang bisa Al-Bagir disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.